sanatan fi baitihi mumparidan. Salat berjamaah itu lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Lihat kitab Duratun Nasihin bab salat berjamaah. Kita barusan 1 kali zuhur berjamaah, insyaallah yang di ruangan 40 tahun baru sebanding. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, satu dari sekian banyak yang kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, kita dianjurkan mencintai Allah di atas segalanya. Sampai ada ungkapan Ibnu Athaillah, man arafallah lam yakun ma'al khalqi, katanya. Orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Jadi kalau sudah Allah mengenal, kita kenal, kita tidak akan betah dengan pujian makhluk. Harapan kepada makhluk sudah tidak ada. Dia fokus hanya kepada Allah. Dan ini luar biasa, butuh proses gitu ya. Makanya para sahabat, kalau kita lihat Sayyidina Bilal, kemudian agak lama sholat di Masjid Bilal di Madinah ya. Karena beliau itu kalau sudah cinta kepada Allah, yang diucapkan hanya Allah, 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 Allah. Siksaan diteriknya matahari kan, ditindih dengan batu ya. Madinah itu lebih panas daripada Mekah. Kalau sudah musim panas luar biasa panasnya, tetap aja Allah, 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 Allah. Ini karena sudah mengenal Allah, jadi siksaan pun tidak dirasakan. Manusia bisa benci, bisa menyiksa dirinya, tapi jangan Allah yang menyiksa dirinya. Kita kenal Ammar bin Yasir, itu keluarganya habis dibunuh ya. Itu Yasir yang masuk Islam dibunuh oleh Abu Lahab. Dan wanita istrinya namanya Siti Sumayyah juga sama. Baru mengenal Allah, 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 Allah sampai dibunuh juga. Jadi wanita pertama yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah seorang wanita namanya Siti Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir. Dan Allah ini kalau kita lihat Al-Quran, 2 kebesaran Allah itu. Satu yang tanziliyah yaitu Al-Quran, yang kedua kauniyah yaitu alam semesta. Itu semuanya dalam surat Al-An'am disebut syahadah Allah, persaksian Allah. Dan kita dianjurkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Bagaimana cara menurut akhlak Allah itu tercermin dalam Asmaul Husna yang semuanya ada pada telapak tangan kita. Yang kanan ini garis-garis ini angka Arab 18, yang kiri 81. Jadi kalau disatukan 18 dengan 81, inilah Asmaul Husna. Seluruh telapak tangan garis-garis itu sama. Kalau sudah tidak ada mungkin garis-garisnya dulu banyak nyuci jadi habis mungkin ya. Nah, di situ 99. Dalam Al-Quran, Qulidullah panggil Allah, Awin Urrahman panggil Ar-Rahman, Ayyam matad'u palahul Asmaul Husna, atau panggil nama yang lain karena Allah itu punya Asmaul Husna. Surat Al-Isra ayat 110 ini jadi dasar kita dianjurkan berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi kalau saya Bapak Ibu tidak hafal doa yang panjang, mudik, pulang pergi ingin selamat, doanya lupa udah. Ya salam salimna dengan Asmaul Husna. Kita doa minta rezeki cukup panjang, Allahumma inkana rizki pisami dan seterusnya. Udah, yang ringkas saja. Ya Razzaq urzuqna. Begitupun selanjutnya. Makanya apa yang dibaca mesti ngerti kandungan dari terjemah Asmaul Husna ini. Yang kedua, tujuan Asmaul Husna itu untuk bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk mengenal Allah. Dan 2 persaksian Allah itu dari mulai alam semesta sampai yang tertulis Al-Quran, itu gambaran Allah itu dalam Asmaul Husna disebut Al-Musawwir ya. Musawwir itu yang memberi rupa.
Kalau saya Bapak Ibu pergi ke Mekah, lihat wajah orang tuh kalau mirip banyak, tapi yang seperti nggak ada itu. Semuanya itu tidak ada yang sama. Itu menunjukkan Allah itu al-musawwir. Jadi Allah itu maha kreatif, maha inovasi. Maka seorang hamba Allah yang ingin meniru akhlak Allah, hidupnya dia akan penuh dengan inovasi. Dan tidak ada alasan saya Bapak Ibu tidak ada inovasi. Karena satu-satunya makhluk yang dikasih akal kan cuma manusia. Karena itu manusia disebut insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Insan itu penekanannya kepada akal. Kalau akal sudah tidak digunakan, summa radadnahu asfala safilin. Manusia akan direndahkan ke derajat yang serendah-rendahnya. Yang kedua, dalam Al-Quran ada ancaman dari Allah, wa yaj'alu ridsya 'alal ladzina la ya'qilun. Allah murka kepada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Surat Yunus ayat ke-100. Makanya seluruh aktivitas kita di rumah atau bikin rumah, di masjid atau bikin masjid, termasuk bekerja, akal harus dilibatkan. Makanya katanya kalau kerja keras itu fisik ya, kalau kerja cerdas adalah akal, kalau kerja ikhlas adalah hati. Nah, orang yang kerja cerdas itu pasti akalnya dimaksimalkan, dan cirinya pasti penuh dengan kreatif, penuh dengan inovasi. Bahkan dalam hadis, innallaha yuhibbul abdal muhtarifa. Allah mencintai hambanya yang kreatif dalam bekerja, penuh dengan inovasi. Nah, kadang-kadang saya sempat kemarin ada instansi, saya suruh menjelaskan tentang halal bihalal. Zaman Nabi tidak ada itu. Zaman sahabat pun tidak ada. Zaman tabi'in, para mazhab pun tidak ada. Hanya saya suruh anak saya bilang tolong cari dari mana nih Bapak harus ceramah masalah ini. Dan itu apa? Gambaran inovasi, Pak. Rupanya tahun 45 kita merdeka, 3 tahun setelah itu tahun 48 hampir terjadi konflik horizontal di negeri kita ini. Masing-masing merasa punya jasa. Ya jelas yang bertanggung jawab adalah presiden. Makanya Bung Karno katanya mengumpulkan para pendeta termasuk para kiai. Tujuan utama adalah rekonsiliasi. Tapi tidak mau dengan istilah agama. Tapi harus ada inovasi, mungkin bahasa sekarang kearifan lokal ya, atau kebijakan lokal. Kalau nggak salah Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu seorang tokoh NU yang mengusulkan gimana kalau namanya halal bihalal. Makanya teman-teman kita dari Persis membid'ahkan karena datangnya dari NU. Begitupun yang lainnya. Tapi sekarang sudah mulai halal bihalal. Saya sempat teliti ini dari mana nih halal bihalal itu. Asal kata dari halla yahilu hilan. Artinya menguraikan benang kusut. Jadi kalau Bapak Ibu jahit pakaian benangnya kusut itu susah tuh dibetulkan, digunting, dibuang. Nah, kalau manusia dengan manusia sudah kusut kadang-kadang lebih dari benang. Karena dia menggunakan akalnya untuk tambah kusut ya. Apalagi nafsunya lebih besar itu bahaya itu. Jangankan dengan orang lain, saya temukan ada kakak beradik 60 tahun ya, tidak tegur sapa. Sampai meninggal hari ke-13 kalau nggak salah, saya baru tahu bahwa itu kakak beradik. Kebayang itu. Ada suami istri 4 tahun tidak tegur sapa. Satu rumah. Itu kalau sudah kusut ya. Tapi kaget juga karena bertengkar 4 tahun tapi tiap tahun punya anak. Dan ternyata anaknya ada kelainan semuanya. Nah itu halla yahilu hilan, menguraikan benang kusut. Jadi kalau kita sempat kusut dengan siapapun, orang Jawa Barat bilang pajejet, pajejet, pak kusut itu segera uraikan. Nah, kedua halla yahilu hilan artinya mencairkan yang beku. Kalau sudah beku, tidak ada tegur sapa, tidak ada ramah, harus mencair kembali. Makanya medianya adalah musafahah, halal bihalal. Nah, 2, 3, halla yahilu hilan artinya menyatukan yang sudah lama berpisah. Jadi kalau saya Bapak Ibu ada undangan reuni itu sebetulnya halal bihalal. 4, halla yahilu hilan artinya
merapihkan yang berceceran. Kalau masuk rumah ini berceceran, kita rapihkan. Itulah halal bihalal. Bahasa agama itu silaturahim. Bahasa Indonesia silaturahmi. Jadi sebut saja halal bihalal itu inovasi bangsa kita, silaturahim versi Indonesia. Jadi boleh dipakai, boleh hadir, boleh. Karena halal bihalal itu bungkusnya, isinya adalah silaturahim. Karena kalau saya bapak dan ibu pergi ke tiap rumah bersalaman minta maaf, gak mungkin ada. Ini akal. Dan buahnya itu luar biasa ya. Ada yang dibungkus dengan makan bersama, silakan. Ada yang dibungkus dengan piknik, silahkan. Ada yang dibungkus dengan olahraga bersama. Ada yang dibungkus dengan saling mengunjungi. Ada yang dibungkus dengan acara istimewa pernikahan anak atau khitanan anak, silahkan. Nah inilah salah satu contoh. Halal bihalal itu kearifan lokal hanya ada di Indonesia. Tapi isinya sama, silaturahim. Makanya kita tidak boleh mengharamkan bungkus, mengesampingkan isi. Ayatnya jelas. Duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Akan ditimpa bencana siapapun dimanapun berada, aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Kecuali orang yang berhubungan dengan Allah dan baik dengan sesama manusia. Nah baiknya dengan sama manusia itulah bungkusnya halal bihalal. Kalau nggak salah itu surat Al-Imran 112. Ayat yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah itu realisasi daripada silaturahim dan itu akal. Nah untuk ini Bapak Ibu dalam bekerja ini memang harus dilibatkan akal ini. Banyak sekali ya orang-orang yang bekerja ujungnya itu karena inovasinya tinggi. Saya ketika melihat seorang polisi ya, yang dipukulin tuh di mana tuh di Jakarta, kalau nggak salah namanya Pak Sutisna ya, dipukulin itu terus nggak ngelawan ya. Malah beliau senyum. Pastilah orang Sunda lah Sutisna ya, kalau Jawa Sutisno kan. Dan ternyata saya ketemu di Ciburia dengan Pak Kapolda Jakarta. Pak Ustadz, nih kami akan mengumrohkan siapa Pak? Ya itu polisi yang dipukulin oleh ibu-ibu katanya. Itu inovasi banget buat kami katanya. Ternyata dihargai luar biasa Pak. Pangkatnya dinaikkan, diumrohkan. Mungkin kalau dilawan lain ceritanya. Ketika ditanya, kenapa Pak nggak melawan? Ini pakaian saya, polisi aparat. Kalau saya jelek, ya udah industri saya jelek katanya. Sebenarnya sangat sederhana, tapi ternyata dari situlah muncul ide-ide yang ternyata orang itu bisa naik pangkat gara-gara melayani dengan baik. Jadi tidak identik yang namanya kita disakiti dilawan dengan yang menyakiti. Makanya katanya berselisih dengan teman, walaupun kita menang, tapi kita kehilangan teman. Pastilah kehilangan teman. Kita berselisih dengan bawahan, walaupun atasan menang, pasti di mata bawahan ada rapat kurang baik. Kita berselisih dengan istri atau suami, umpama saya bapak selaku suami menang, tapi tetap dalam hati istri ada titik merah gitu. Makanya agama itu hadir untuk apa? Mendamaikan manusia. Agama itu tidak, agama itu kacau kan? Agama tidak kacau. Jadi orang yang beragama hidupnya tidak bikin kacau. Nah karena itu Bapak Ibu saya termasuk, kondisi saat ini sangat rawan. Membutuhkan orang-orang yang bekerja bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas. Melayani kita harus cerdas. Saya pernah masuk ke satu bank, 2 bank pemerintah, pertama kali nyimpan uang di bank. Waktu itu mau berangkat haji dengan istri. Kebetulan begitu masuk tidak ada yang senyum ya. Ya istri saya bilang, wah Pak nggak nyaman katanya. Udahlah kita disimpan aja di bawah bantal. Ya saya ikut, boleh saya bilang. Jalan ke Cikapayang ya. Sebelah kanan tuh ada pom bensin, sekarang ada tulisan Dago. Bisa gini lihat ke kiri. Itu juga bank katanya Pak. Apa ya BCA teh? Mungkin bank Cina asli katanya. Kata saya, jadi ingat hadis Nabi katanya, utlubul imam walau bisin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Mohon mungkin Pak ada hadis itu kan, kalau di Cina tidak ada kearifan lokal yang harus kita ambil contoh. Jadi gimana? Meyakin kapan penasaran kita ke sana. Saya bilang boleh.
Kalau Polda sudah usul ya harus diikuti ya. Polda itu polisi dapur Pak, harus diikuti. Saya ngikut itu. Begitu masuk ke halaman, begitu mau masuk ke pintu, waduh dijemput. Saya lihat kreatif banget ya. Pak Haji, assalamualaikum. Apa yang bisa saya bantu? Cantik-cantik lagi sebagiannya. Dan saya terus terang jadi nasabah pertama di BCA. Kenapa? Ramahnya itu. Ini apa? Kerja cerdas. Makanya zaman Pak Burhanuddin Abdullah waktu direktur BI, seluruh direktur bank itu dikumpulkan. Salah satu fatwanya, satpam saja sekarang harus ramah. Itu cerdas. Dan ini dibutuhkan orang-orang yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, saya termasuk, kalau kita ambil dari halal bihalal saja, orang itu kreatif, orang itu menguraikan benang-benang kusut, itu akan lahir orang-orang yang baik. Kalau sudah baik, tujuannya baik, caranya salah, jadi tidak baik. Orang Jawa Barat bilang China herang, laukna katingali, benang mereka tingali ya. Nah ini kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas. Nah orang-orang yang cerdas inilah katanya sekarang ini dibutuhkan. Karena di pundak kita itu bukan perorangan, tapi nama lembaga kita dipertaruhkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau begitu, apa ciri orang yang dia mengharapkan ridha Allah dengan penuh inovasi? Satu, dia akan tulus dengan ikhlas. Karena yang dilihat itu perintah Allah. Ketika Kiai Ahmad Dahlan ya, mau mendirikan Muhammadiyah, saya kemarin dengar, beliau mengumpulkan harokah-harokah Islam itu. Dan ternyata oh ini penekanannya ini penekanannya ini. Satu kan yang belum. Tidak ada ormas saat itu yang memikirkan yatim piatu. Akhirnya Muhammadiyah gerakannya ke sosial. Makanya Persis galak tapi nggak punya rumah sakit. Persis galak tapi tidak punya panti asuhan. Kata seorang pastor, tidak ada gerakan Muhammadiyah katanya, sudah banyak yang dikristenkan. Makanya panti asuhan di mana-mana itu, rumah sakit di mana-mana, universitas di mana-mana. Kenapa? Gerakannya sosial. Makanya ketika saya Bapak Ibu bekerja, kemudian mengharapkan ridha Allah, jangan lupa tulus ikhlas itu semata-mata karena Allah. Dan orang yang ikhlas, in ajriya ila Allah, dia tidak ada pekerjaan kecuali mengharapkan ridha Allah. Ketika beliau mendirikan Ormas Muhammadiyah, kata teman saya itu, wah Ustaz, cemoohan tuh banyak. Ngapain katanya ngurus anak orang? Tapi terasanya sekarang terasanya. Bahkan ada beberapa orang yang jadi orang karena hidup dari panti asuhan. Kalau saat itu tidak ada harokah yang memikirkan anak-anak yatim, sudah banyak yang murtad dari situ. Nah karena rumusnya kan kepakiran itu bisa mendatangkan kekufuran. Dan rumusnya wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Jadi suatu saat pertolongan Allah itu bukan karena lamanya berzikir, bukan karena lamanya berdoa. Pertolongan Allah akan datang karena kita sering menolong sesama. Makanya Sayyidina Umar pernah mengusir orang dari masjid ya. Sekilas itu kejam ya. Karena komunitas ini pagi zikir, siang zikir, malam zikir, doa terus saja. Akhirnya kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya. Doa ada waktunya, zikir ada waktunya, bekerja ada waktunya. Langit tidak akan menurunkan emas mendadak. Nah, kalau zikir itu paling banyak, sebanyak-banyak yang paling bagus pada sholat. Kenapa hanya 33? Tidak 100, tidak sampai 200, 400. Ini menunjukkan zikir ada waktunya, doa ada waktunya, dan zikir doa adalah konsep. Dan konsep itu akan segera diijabah oleh Allah bila diterjemahkan dengan kerja. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu konsepnya. Supaya segera mendapatkan fid dunya hasanah, kita harus bekerja. Nah, yang kedua, orang yang cinta kepada Allah bukan karena hanya ikhlas, tapi dia akan bekerja meyakini bahwa seluruh yang dikerjakan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan ini penting sekali. Saya kemarin
nengok seseorang lagi hamil, istrinya meninggal. Ketika saya datang, yang saya bayangkan tuh pingsan, nangis, merangkul gitu. Ternyata tidak histeris, dia lagi pegang tasbih. Dia meluk saya, kemudian saya mau konsultasi sebentar. Istri saya lagi hamil 6 bulan, meninggal Pak Ustadz. Saya bilang, sakitnya apa? Ya ini keturunan dari ayah ibunya. Terus apa hikmah yang akan terasakan? Dengan meninggalnya istri saya, katanya, saya tambah yakin bahwa istri adalah titipan dari Allah. Man ahabba ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja, tapi satu saat dia akan berpisah. Doakan saya jangan sampai berpisahnya saya dengan almarhumah malah berpisah dengan Allah. Istri titipan dari Allah, anak titipan dari Allah, termasuk jabatan yang kita miliki. Karena titipan dari Allah, pasti setiap orang akan ditanya tentang titipan itu. Makanya ketika saya Bapak hadirin punya posisi, persembahkan yang terbaik. Quran menjamin, wa amma mayang faunas payam kusupil ar. Kalau kalian hidup bermanfaat, berprestasi, nama kalian akan langgeng sekalipun kalian sudah tidak ada di muka bumi ini. Saya kemarin ke Risti, kalau nggak salah gedung ya, ada gedung Pak Cacuk Sudaryanto. Beliau sudah tidak ada, tapi kenapa abadi nama gedung? Karena kebaikannya. Masuk ke Unisba, ada Aula EZ Mutakin. Pak Mutakin sudah nggak ada, tapi kenapa langgeng? Karena prestasi beliau untuk membangun Unisba ini. Kalau masuk ke Unpas, ada Aula Suradiraja. Beliau sudah nggak ada, tapi kenapa langgeng namanya? Begitupun ke Unpad, begitupun ke tempat-tempat lain, abadi namanya. Nah untuk ini Bapak dan Ibu, yakini orang yang cinta kepada Allah itu dia bekerja dan dia akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah. Makanya kalau bekerja itu bukan semata-mata kewajiban. Satu, bisa menghapuskan dosa. Kalau bekerja dengan baik, inna minaz zunubi zunuban la yukafiruhas shalah walas sadaqah walal haji wal umroh. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan sholat, dengan sedekah, dengan haji dan umroh sekalipun. Yukafiruhal hamu fitulabil maisa. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Berangkat subuh, datang tunuh, dapat uang, kasihkan ke istri, kasihkan ke anak. Itu bukan semata-mata kewajiban, menggugurkan dosa. Karena bekerja menggugurkan dosa, maka tidak ada alasan orang itu santai dalam bekerja. Tidak ada alasan orang itu terlambat bekerja. Dia datang tepat, pulang tepat. Dekat SMA 1 ada bank, kalau nggak salah Parahyangan itu, sempat dipimpin oleh orang Jepang. Orang keduanya Pak Dadang namanya, orang Garut ya, pastilah Dadang, Aceh, Garut itu. Setelah itu saya tanya, Pak Dadang gimana? Orang Jepang tuh, Pak Ustadz, gini aja, kita ini kalah katanya. Dia datang 20 menit sebelum jam kantor. Dan kalau pulang 20 menit setelah jam kantor. Jadi datang lebih awal, pulang paling belakang. Dan cara jalannya itu cepet tuh, gitu. Banyak ya oknum lah. Kalau kita keren itu jalannya aja danghak, siang orek tahlilan. Cara jalannya udah males. Kenapa? Di Jepang itu katanya meyakini bekerja itu penggugur dosa. Dan untuk menanamkan kerja itu penggugur dosa itu cukup lama transisinya. Makanya bukan orang lain lah, supir saya aja. Jam 7 siap. Jam 7 baru ngeluarin mobil. Maksud saya siap tuh udah di depan. Karena Bandung sekarang udah lain Pak. Sampai saya kemarin ikut fatwa yang bagus ya. Ada kumpulan fatwa yang baru sekarang. Jamak sholat tuh ternyata bukan jarak sekarang ya. Tapi masyakoh, kesulitan di jalan. Mungkin dari rumah ke sini dulu hanya 15 menit nyampe. Kalau sedang macet kemarin, saya di Bengkok arah Lembang ke rumah 6 jam. Jaraknya hanya 3 kilo. Akhirnya saya ngambil fatwa itu, udahlah kita jamak saja sholatnya. Tapi jamak tamam. Karena sekarang ini bukan jarak tapi masyakoh, kesulitan di kendaraan. Saya waktu umroh ke Madinah, pas long weekend waktu itu, saya sudah di Madinah, saya telepon istri saya, baru di Karawang. Ternyata 21 jam waktu itu. Saya bilang gimana ini solusinya Pak? Ya mungkin kalau cepat ya sholat normal. Kalau sulit begini udah dijamak. Bisa takdim, bisa takhir sekarang ini. Nah untuk ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah,
Ketika kita bekerja bukan hanya semata-mata kewajiban, bisa menggugurkan dosa. Makanya kalau menggugurkan dosa, alangkah sayangnya kalau bekerja semaunya, seenaknya. Nah, karena bisa menggugurkan dosa, berarti ada dosa. Yang hadis Nabi tadi, tidak dimaafkan dengan sholat, tidak dimaafkan dengan sedekah, dengan haji dan umroh sekalipun. Yukafiru halhamu fitulabil maisa, hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Nah, yang ketiga, kalau orang yang cinta kepada Allah dia bekerja, dia pasti akan mempersembahkan yang terbaik. Bahasa agama namanya ihsan. Ihsan itu terbaik. Jadi kalau saya Bapak Ibu sholat duhur nih, nah, tidak ada yang rawatib. Nah, kita rawatib, kita termasuk ihsan. Ternyata rawatibnya semuanya itu 2. Coba lihat hadis Muslim itu. Kalau saya Bapak Ibu tidak sempat sholat tahajud, jangan hilang semuanya. Ganti dengan duha. Duha tidak sempat, ganti dengan qobla zuhur 4, ba'dah duhur 4. Yang lain qobla ba'danya 2. Kita coba 4. Qobla 4, ba'da 4 itu sama dengan tahajud. Itu ihsan. Ihsan itu terbaik. Nah, orang yang cinta kepada Allah, dia akan bekerja yang terbaik. Yang dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallah ilaika, persembahkan yang terbaik sebagaimana Allah mempersembahkan yang terbaik untukmu. Jadi seorang muslim selalu di rumah, saya Bapak sebagai suami, jadi suami yang terbaik. Ibu-ibu di rumah, jadilah istri yang terbaik. Karena kalau mempersembahkan yang terbaik, istri terbaik pasti. Itu dalam hati suami itu nempel terus. Maaf, ketika Siti Khadijah sakit sampai meninggal dunia, Rasul itu diobati, bahasa saya ya, diobati oleh 9 wanita. Siti Aisyah, Siti Sofia, Siti Sa'adah, Siti Saudah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Tetap aja manggilnya Khadijah lagi, Khadijah lagi. Sampai Siti Aisyah mengatakan, bila daun kurma ditempelkan ke dadaku kering. Daun kurma itu karena panasnya dipanggil Khadijah. Sampai Rasul mengatakan, dikumpulkan semua istri-istrinya, kebaikan kalian kepadaku tidak sebesar kebaikan Khadijah kepadaku. Makanya ibu-ibu persembahkan yang terbaik itu. Karena boleh jadi ibu meninggal duluan, nanti suami dapat yang baru. Kalau yang terbaik pasti nama istri terus dipanggil. Kata istri yang baru, jika pohon pisang, daun kurma mah nggak ada ya. Nah, jadi persembahan terbaik. Sama di Batu Indah ada seorang duda nikah sudah 4 kali. Kenapa Pak? Gak puas-puas. Pak Ustadz, ternyata 4 wanita yang saya nikahi tidak sama seperti almarhumah. Jadi banyak yang duda nikah cerai lagi karena tidak sama dengan almarhumah. Kenapa? Almarhumah itu mempersembahkan yang terbaik. Nah, kalau karyawan terbaik pasti akan dikenang gitu. Oh, tidak seperti si bapak itu, diingat terus ya. Nah, untuk ini ihsan ini persembahkan yang terbaik. Kalau toh mempersembahkan yang terbaik, itu ciri orang cinta kepada Allah. Kalau bekerja ya sadaikna, datang semaunya, pulang semaunya, katanya dia belum mengenal Allah. Untuk inilah Bapak Ibu, saya termasuk, mari kita persembahkan yang terbaik. Bukan hanya menggugurkan dosa, bukan hanya kewajiban, sekaligus kita buktikan bahwa kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang persembahkan yang terbaik, insya Allah dia akan dikumpulkan di hadapan Allah dan dipanggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang hatinya tenang, yang hatinya bersih, masuklah ke dalam surgaku bersama orang-orang yang masuk. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk membuktikan bahwa kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Dengan cara itu kita telah menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.